Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Penny Lestari, CGP Angkatan 2 dari Kabupaten Temanggung. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1. Yang pertama, tentang pandangan Ki Hajar Dewantoro dengan filosofi Pratap memiliki pengaruh terhadap bagaimana pengambilan sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang diambil. Pratap Triloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro yang terkenal dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutpuri Handayani, artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi atau dorongan, dan di belakang memberi dukungan. Berdasarkan hal tersebut di atas, guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah sepatutnya menerapkan pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. 2. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Pada proses menuntun, anak akan diberi kebebasan, namun guru sebagai pamong dalam beri tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak menemukan kemerdekaan yang akan berdampak pada keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Guru sebagai pemimpin pembelajaran tentu pernah mengalami dilema etika atau bujukan moral pada sebuah keputusan yang diambil saat menangani kasus murid atau bahkan rekan sejawat dalam komunitas di sekolah. Dengan mempertimbangkan nilai benar lawan salah, situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan di mana dua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Benar lawan salah jika seorang membuat keputusan antara benar atau salah. 3. Kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping dalam proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan tersebut. Hal-hal ini bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Dalam aspek pembelajaran di kelas, guru sebagai agen perubahan harus bisa mengetahui kebutuhan belajar murid, sekaligus memberi contoh yang baik bagi siswa untuk memahami karakter belajar siswa itu sendiri, serta kondisi sosial emosional sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Dalam hal ini juga untuk terciptanya profil belajar Pancasila, siswa harus bisa menyelesaikan sendiri persoalan belajarnya di kelas yang merupakan dilema bagi mereka. Dan disinilah penting pendekatan coaching, di mana guru sebagai coach memberi pertanyaan pemantik yang akan dijawab oleh siswa untuk menyelesaikan sendiri setiap persoalan yang dialaminya, terutama yang merupakan dilema baginya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran selalu bersedia meluangkan waktu jika siswa membutuhkan atau jika melihat ada perubahan belajar yang menurun pada siswa. Coaching dan itu tidak terlepas dari komunikasi yang baik antara coach dan coachee. Harapan coaching dapat mengatasi masalah belajar siswa. Yang keempat, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Seorang pendidik harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut, apakah merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral.
Nilai-nilai yang akan diambil pun merupakan nilai yang merupakan proses kegiatan yang merupakan titik temunya adalah sebagai pemimpin pembelajaran, tetap dengan berbagai cara yang mana akan menuntun siswa tersebut ke arah yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil merupakan keputusan yang bertanggung jawab. 5. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran tentunya akan berdampak positif, aman, dan nyaman apabila kita bisa melihat kondisi saat mana kita akan mengambil sebuah keputusan yang tentu, yang jika itu adalah dilema, maka kita bisa meminimalisir dilema tersebut agar dalam pengambilan yang bersifat dilema itu tidak terlalu berpengaruh. Dan jika merupakan suatu pujukan moral, kita harus pandai bahwa hal yang dilakukan salah dan nantinya guru sebagai pemimpin pembelajaran akan dengan bijak membuat keputusan namun tetap membimbing anak menuju ke pengambilan keputusan tepat baik untuk guru maupun untuk siswa itu sendiri. Dalam hal ini, siswa tetap merasa bahwa guru adalah seorang pemimpin yang mampu membuat situasi kondusif, aman, dan nyaman di lingkungan sekolah maupun sekitarnya. 6. Apakah kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Sebagai makhluk sosial dan sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan suatu keputusan, tidak akan luput dari dilema etika dan pujukan moral. Dilema etika merupakan situasional, yaitu antara benar-benar memegang aturan demi suatu keadilan. Namun, terkadang kita susah membedakan mana yang merupakan dilema etika dan pujukan moral. Misalnya saja kasus berbohong yang sudah pasti merupakan tindakan salah. Meskipun tujuannya baik, tetap saja merupakan kesalahan. Adapun hal yang perlu diperhatikan sebelum mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika, yaitu adanya 4 paradigma. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Individual vs community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Justice vs mercy. Kebenaran lawan kesetiaan atau truth vs loyalty, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Short term vs long term. Selain itu, ada 3 prinsip yang membantu menghadapi pilihan yang penuh tantangan. Menurut Kidder, tahun 2009, ketika prinsip itu adalah berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dan bagaimana cara mengujinya? Ada 9 langkah yang telah disusun secara berurutan. Yang pertama, mengenali ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah berdasarkan uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar atau salah. Yang keenam, prinsip pengambilan keputusan. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang terakhir kesembilan, tinjau lagi keputusan yang Anda ambil dan refleksikan. Pertanyaan yang ketujuh, apa pengaruh pengambilan keputusan dengan pembelajaran yang memerdekakan murid kita? Sebagai seorang pendidik yang merupakan salah satu calon guru penggerak, saya merasa terbantu dengan penjelasan materi dari modul 3.1. Sebab sebelumnya kita sering menemukan dilema, namun kita belum bisa
memanage sebuah keputusan dengan baik itu saat menemukan masalah belajar pada siswa dengan semua materi yang telah dipelajari dari modul pendidik, sudah seharusnya saya bisa memberikan keputusan yang bersifat positif, membuat siswa merasa nyaman dan tenang. Semuanya dilakukan untuk memerdekakan siswa dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar mereka. Pertanyaan ke-8, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dengan memberi nilai-nilai positif, menciptakan rasa nyaman pada siswa merupakan motivasi seorang pendidik dalam mengambil keputusan. Seorang pendidik dengan berbagai cara pasti akan memberikan yang terbaik untuk siswanya. Oleh karena itu, keputusan yang baik pula untuk kembangan siswanya. Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan untuk mencapai kemerdekaan dalam belajar pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam menuntun segala proses dan kodrat potensi anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan belajar, baik untuk dirinya sendiri, sekolah, maupun masyarakat. Selain itu juga, di mana proses pembelajaran, seorang pendidik harus bisa melihat kebutuhan belajar pada anak, serta mengolah kompetensi sosial emosional dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pendekatan coaching juga merupakan salah satu pendekatan yang membantu siswa dalam mencapai solusi atas masalahnya sendiri. Dan hal ini yang merupakan salah satu trik sebagai seorang pendidik bisa mengetahui permasalahan yang real dialami oleh siswanya lewat pertanyaan-pertanyaan pemantik saat coaching. Sebagai seorang pendidik serta guru penggerak juga harus mampu mengetahui permasalahan yang dialami oleh rekan sejawat dalam proses pembelajaran. Dan coaching dapat menemukan jawaban atas setiap pertanyaan untuk menemukan solusi, maka terciptalah budaya positif pada lingkungan belajar di sekolah dan komunitas praktisi. Para pendidik yang mampu membuat keputusan sebagai pemimpin pembelajaran merupakan cita-cita guru masa depan dan proses pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.